2024 ini, prevalensi stunting ditargetkan berada di bawah 14%. Sementara tahun lalu 2023 angkanya masih 21,5%. Lalu apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKKBN? Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record untuk menjawab pertanyaan mengenai penurunan angka stunting di tanah air. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo. Bagaimana kabarnya Dr. Hasto? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Swanti. Sehat ya. Sebelum kita bicara dok mengenai langkah-langkah strategi yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia begitu ya. Saya akan mulai dengan berita yang sempat viral kemarin ini mengenai pernyataan dari BKKBN begitu bahwa setiap perempuan disebutnya seperti ini di media, setiap perempuan diwajibkan melahirkan satu anak perempuan. Tapi kemudian diklarifikasi, betul ya Dr. Hasto ya? Iya, jadi terjadi salah persepsi ya. Oke. Jadi yang saya sampaikan itu rata-rata. Jadi bahwa diharapkan, bukan diwajibkan ya, diharapkan rata-rata satu perempuan tuh bisa melahirkan satu anak perempuan. Rata-rata. Oke. Artinya apa? Kalau tetangga saya depan rumah anak perempuannya 2, belakang rumah saya kan nggak punya anak perempuan, nggak apa-apa. Kan sudah terwakili, kan rata-rata maknanya ya. Jadi jangan dimaknai bahwa satu perempuan harus melahirkan satu anak perempuan. Ini tujuannya untuk supaya penduduk tumbuh seimbang, ya, supaya menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Saya tambah penjelasan sedikit. Kalau suatu wilayah atau suatu desa hari ini perempuannya 1000, maka saya berharap 10 tahun lagi perempuannya minimal 1000. Nah, karena kalau 10 tahun lagi perempuannya jadi 800, meskipun laki-lakinya 1.500, tetap tidak akan menambah penduduk ya. Jadi akan zero growth, bahkan minus growth. Ya. Nah, kita menjaga pertumbuhan penduduk seimbang itu salah satunya jangan sampai penduduk itu minus growth. Artinya idealnya begitu satu perempuan bisa melahirkan 2 anak dan satu diantaranya adalah anak perempuan lagi begitu rata-rata seperti itu ya. Berarti ini kan seperti Dr. Hasto menyampaikan begitu ya, ini terkait dengan pertumbuhan penduduk juga. Kemudian keterkaitannya juga dengan pencegahan stunting ini ada nggak sih dok sebetulnya? Ya ada, sangat ada. Karena gini, kalau kita berharapkan jumlah anak 2 itu rata-rata 2,1 ya. Rata-rata 2,1. Artinya apa? Kita tidak terlalu ya. Kalau anak itu terlalu banyak, itu pada umumnya jaraknya itu belum tentu bisa diatur 3 tahun. Biasanya anak ini kurang mendapatkan perhatian yang cukup. Ya. Kalau jaraknya terlalu dekat ya. Sehingga kita ada 4 terlalu yang mempengaruhi stunting yang harus kita hindari. Apa saja itu dok? Ya, pertama, kalau hamil jangan terlalu muda, jangan terlalu kurang muda. dari 20 tahun. Ya, yang kedua, jangan terlalu sering, sebentar-sebentar hamil, sebentar-sebentar hamil. Jaraknya idealnya berapa dok tadi? Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak. Kalau jarak tadi 3 tahun lah jaraknya, jarak 3 tahun. Ya, jangan terlalu banyak. Dan yang terakhir, jangan terlalu tua. Karena, tua itu hitungannya berapa? Ya, kalau perempuan umur 35 tahun sudah, nanti kalau hamil sudah kelompok kehamilan berisiko tinggi. Tidak dilarang loh, nanti jangan sampai, wah BKKBN, Dr. Hasto melarang. Nanti warningnya beda lagi ya. 35 tahun melarang orang hamil itu. Dalam artian ini mungkin secara pandangan medis begitu ya? Betul. Jadi secara medis, manusia itu diciptakan puncak kejayaan biologisnya itu 32 tahun. Ya, kalau sudah di atas 32 tahun sudah menua kita ini. Ya, sel-selnya mengalami kemunduran dan seterusnya. Jadi perempuan laki-laki umur 35 tahun sudah 3 tahun tua dia. Sehingga laki-laki sih tidak hamil. Tapi kalau perempuan kalau umur sudah di atas 35 tahun hamil, memang dia sudah menua 3 tahun lebih. Gitu. Artinya ada risiko kesehatan juga kah di situ atau seperti apa dok? Betul. Ibarat pohon sudah tua kalau berbuah tidak ideal ya. Sehingga kalau perempuan di atas 35 tahun memang kalau hamil harus diperhatikan betul, jangan-jangan gula darahnya naik, jangan-jangan tensinya naik gitu.
Jangan-jangan bayinya pertumbuhannya kurang cepat gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Banyak orang tidak tahu bahwa umur 35 tahun itu sudah aging sebetulnya, sudah mulai secara biologis loh, secara biologis. Ya. Oke, tapi selain juga jangan terlalu tua secara medis begitu ya kita katakan. Tadi dokter juga menyebutkan jangan terlalu muda di bawah usia 20 tahun begitu. Ini mungkin kita bisa menyambungkannya juga ya ke pernikahan di bawah umur misalnya seperti itu. Ini kondisinya seperti apa dok sebetulnya? Perempuan itu kan harusnya masih tumbuh sampai usia 20 tahun ini masih tumbuh, tulangnya tambah panjang, kemudian juga tambah padat, tambah padat, sehingga tambah kuat gitu. Begitu perempuan tuh hamil usia 15, 16, bisa dibayangkan tulang yang harusnya tambah panjang dirampok oleh bayinya. Karena bayi mengambil nutrisi kalsium, kalsium dari ibunya. Sehingga yang nyata-nyata benar bahwa orang hamil itu kalsiumnya diambil dari tulang ibunya. Sehingga kalau seandainya perempuan masih tumbuh, kalsiumnya diambil, kasihan dia. Dia tidak tambah panjang juga, tulangnya tidak tambah padat. Besok perempuan yang hamil umur terlalu muda, 15, 16 tahun sudah hamil itu pada hari tuanya, ketika menopause, dia tulangnya mudah keropos, mudah jatuh, kepleset itu mudah patah. Gitu ya. Nah hal-hal seperti ini menjadi risiko. Yang kedua, kalau terlalu muda itu mulut rahim itu masih menghadap keluar. Namanya ekstropion. Ini saya sebagai dokter kebidanan ya. Ini medis sekali nih ya. Medis sekali. Jadi mulut rahimnya masih menghadap keluar. Kalau hubungan seks, daerah yang mau jadi kanker masih terbentur oleh alat kelamin laki-laki itu. Sehingga akhirnya dia besok 15-20 tahun lagi resiko kanker mulut rahim. Ya. Ini kan salah satunya karena kawin ya, bukan nikah ya. Kawinnya terlalu muda. Ya, kalau sudah umur 20 tahun itu mulut rahim itu sudah menutup, namanya entropion, sudah menghadap ke dalam. Nah, ini daerah yang mau jadi kanker sudah aman, ya. Sehingga sebenarnya Tuhan sudah maha segala-galanya. Kalau masih muda belum boleh hubungan seks, memang alatnya belum siap. Gitu. Kalau sudah 20 tahun boleh hubungan seks, karena memang sudah siap. Gitu. Sudah ready, ready artinya dan begitu tidak berisiko kanker. Tapi ini jadi menarik juga, Dr. Hasto, mengenai bahwa tadi angka pertumbuhan ya. Kalau kita bicara mengenai diharapkan perempuan bisa melahirkan dengan jumlah ideal 2 anak begitu, melihat angka pertumbuhan di Indonesia, memangnya dinamikanya saat ini seperti apa sih dok? Ya hari ini rata-rata istilahnya total fertility rate, jadi rata-rata perempuan melahirkan di Indonesia 2,18 rata-rata. Kami dari BKKBN berharap angka itu 2,1 ya. Saya berharap angka itu 2,1 untuk mempertahankan supaya penduduk tumbuh seimbang, tidak zero growth dalam arti tidak tetap nol, tidak tumbuh, dan tidak minus growth dalam arti penduduk semakin minus growth artinya penduduk semakin berkurang. Ya. Untuk menjaga itu, maka kita pertahankan di angka 2,1. Sekarang sudah 2,18. Di wilayah-wilayah tertentu seperti DKI, kemudian Yogyakarta, kemudian Bali, kemudian Jawa Tengah, ini sudah di bawah 2,1. Jadi angkanya sudah 1,9, 1,8 begitu. Sehingga perlu kebijakan, kehati-hatian supaya nanti kita tidak terlanjur seperti negara Jepang, Korea Selatan, misalnya juga Rusia misalnya begitu yang pertumbuhan penduduknya minus, kemudian kita kerepotan sendiri sampai orang tuh disuruh hamil tuh dikasih bonus, dikasih reward, dikasih insentif gitu ya, tetapi sulit juga. Ya. Jadi makanya hal itu penting. Pak Presiden bercita-cita Indonesia itu menjadi 4 besar ekonomi dunia. Tetapi dengan pertumbuhan penduduk seperti sekarang ini, maka tahun 2045 kita sudah tidak 4 besar urutan jumlah penduduknya, tapi kita sudah 6 besar. Ya. Nah, oleh karena itu ini perlulah, menurut saya perlu kewaspadaan bersama. Pertumbuhan penduduk begitu ya, angkanya terus diperhatikan supaya tetap stabil. Tapi angka ini tentu saja juga harus diiringi kayaknya ya, Dr. Hasto, dengan adanya kualitas begitu ya dari bayi-bayi yang lahir begitu. Sementara masalah yang masih terjadi di Indonesia, mungkin juga negara-negara lain adalah adanya kasus stunting. Fenomena stunting ini kan masih menjadi momok begitu ya. Di 2024 ini seperti disebutkan di awal targetnya 14 di bawah 14%, betul ya dokter ya? Target 14%. Target 14%. Kondisinya saat ini seperti apa sebetulnya, dok? Ya mungkin bicara tentang stunting kan perlu kita sampaikan bahwa stunting itu stunted yang diukur adalah tinggi badan. Ya.
WHO itu menetapkan seperti negara seperti Indonesia itu diharapkan oleh WHO di bawah 20%, ya di bawah 20%. Jadi kalau sekarang kita angkanya 21,5%, itu sebetulnya angka yang masih cukup optimis karena kita menuju di bawah 20%. Lain dengan tahun-tahun 2010, 2007 angka kita 36%. Agak susah begitu ya. Bisa dibayangkan ya. Artinya 15 tahun yang lalu itu angka kita 35-36%. Gitu. Nah, angka-angka itu angka-angka yang jauh dari 20%. Sekarang ini angka 21,5%, dalam arti kita harus kerja keras harus di bawah 20%. Nah, makanya Pak Presiden memberikan target 14% itu termasuk memacu kita semua agar kita di bawah 20%. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa stunting yang diukur di Indonesia itu adalah yang diukur adalah stunted, tinggi badan. Hanya tinggi badan? Hanya tinggi badan. Sedangkan the real stunting itu adalah yang dikhawatirkan adalah otaknya tidak berkembang cerdas, begitu. tidak berkembang. Makanya stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Nah ini sedangkan kita sementara ini semua yang pendek kita catat sebagai stunting. Sehingga angka 21,5 ini adalah sebetulnya bukan angka bersih ini. Karena banyak orang pendek yang kita catat di situ. Padahal dia belum tentu stunting. Karena the real stunting itu dia pendek, kecerdasannya ya tidak sesuai. Umur 3 tahun tapi tidak mengenal warna, tidak bisa motorik halus, motorik kasarnya nggak bagus itu. Tapi kan kita tidak ngukur sampai situ. Nah kita hanya ngukur tinggi badan aja. Kenapa kita hanya ngukur tinggi badan saja? Karena ini di posyandu, ya di masyarakat itu. Kalau masyarakat mau diukur, dilatih menilai tentang motorik halus, motorik kasar, jangankan masyarakat, dokter aja dilatih itu sulit masih. Kadang-kadang masih harus belajar khusus gitu. Dokter umum bidan itu untuk belajar motorik halus, menilai motorik halus harus belajar keras gitu. Nah oleh karena itu mohonlah jangan terlalu jangan terlalu takut bahwa oh ya dinilai pendek ya, stunting ya nanti dululah. Ini kan belum tentu nggak cerdas gitu. Nah, sementara kita memang baru mengukur tingginya, panjangnya. Yang secara fisik memang kelihatan begitu ya, Dok? Yang secara fisik kelihatan gitu loh. Jadi sekali lagi stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Kemudian kalau masyarakat awam menilai ini stunting karena memang gizinya tidak terpenuhi begitu ketika dia lahir, kemudian ketika mungkin hamil ibunya, atau seperti apa sebetulnya Dok ini yang mempengaruhi? Iya itu hanya sepertiga dari faktor ya. Jadi karena kalau faktor penyebabnya kan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu suboptimal nutritional. Artinya berarti dia gizinya kurang, ya asupan gizinya kurang. Ketika sudah lahir atau ketika dalam kandungan? Mulai dari dalam kandungan, ya. Mulai dari bahkan sebetulnya mulai ibu belum hamil ya. Jadi kalau ibunya belum hamil, calon pengantin hanya membesarkan pre-wedding saja, tidak periksa laboratorium, tidak minum asam folat, vitamin D dan sebagainya ya dia sudah potensial stunting ini anaknya kalau hamil kan. Jadi ini suboptimal nutritional. Yang kedua itu suboptimal health. Jadi mereka-mereka yang makanannya cukup tetapi sakit-sakitan, kena TBC. Kan banyak anak-anak yang tinggal di tempat yang tidak sehat. Secara lingkungan berarti lingkungannya, kemudian akhirnya TBC. Ya bagaimanapun juga TBC menjadi batuk pilek terus. Jadi makan banyak pun akhirnya sebentar-bentar sakit. Ya. Akhirnya juga dia berat badan tidak naik, tinggi badan tidak tambah. Nah, yang ketiga adalah hati-hati, adalah masalah parenting. Ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak terurus dengan baik, ada di broken home. Hari ini juga banyak perceraian misalnya itu. Nah itu sangat mempengaruhi. Ya. Oleh karena itu jangan lupa anak itu harus selalu dibahagiakan, digembirakan. Gitu. Kalau enggak, ada makanan banyak, kalau anaknya stres juga enggak mau makan kok. Iya. Jadi jangan lupa 3 faktor itu. 3 faktor itu. Tadi saya menarik nih, bahwa anak juga harus dibahagiakan begitu ya, supaya terhindar dari stunting. Ini menarik dengan adanya fenomena, saya mau nyambung ke fenomena fatherless mungkin ya. Ini kan sempat menjadi bahasan juga di Indonesia. Katanya Indonesia mengalami kekurangan figur ayah begitu dalam mengurus anak-anaknya begitu. Ini kalau pandangan Dr. Hasto dari BKKBN, seperti apa nih Dok fenomena ini? Jadi kan ajarannya itulah didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya karena dia tidak dilahirkan di zamanmu. Jadi orang tua itu kan
harus menyadari bahwa anak ini tidak lahir di zaman saya ini. Padahal didiklah sesuai dengan zamanmu. Sehingga orang tua ya ini harus betul-betul bisa mendowngrade diri, ya harus bisa mendowngrade diri. Kemudian juga kehadiran seorang pemimpin, kalau bapak atau father ini kan harus menjadi seorang pemimpin, ya kehadiran seorang pemimpin di keluarga itu penting kalau menurut saya. Jadi keluarga itu bisa merasa ya istana terindah adalah rumah tangga gitu ya, keluarga gitu ya. Itu tergantung pemimpinnya. Ya, coba kalau pemimpinnya kacau misalnya, tidak terencana dengan baik gitu. Kepala rumah tangganya, kemarin saya pernah diwawancarai, hobinya kepala rumah tangganya judi online saja. Itu juga lagi ramai ya, Dok ya. Ya baru ramai. Bagaimana pemimpinnya, keluarganya itu dibawa dalam ketidakpastian hanya untuk mengadu keberuntungan. Bagaimana merencanakan besok akan menyekolahkan anak, besok akan katakanlah merencanakan untuk hamil lagi. Kalau secara finansial juga tidak terencana dengan baik. Jadi kehadiran pemimpin itu penting kalau menurut saya. Jika kalau tadi ada fatherless misalnya itu ya itu kehilangan pemimpin kan. Jadi ada sosok yang hilang ya, ada sosok yang hilang. Karena pemimpin dalam keluarga adalah ayah atau dalam hal ini suami. Tapi mungkin kalau fenomenanya di Indonesia memang terjadi fatherless gitu ya. Ini yang disasar oleh BKKBN seperti apa nih supaya bagian parenting kan salah satu mungkin ya untuk mencegah dari stunting tadi. Hal yang dilakukan strateginya untuk mencegah fenomena ini Kita punya 3 kegiatan sebetulnya untuk itu. Ya. Jadi ada bina keluarga balita. Yang dibina itu keluarganya. Sehingga kita bikin kelas orang tua hebat gitu. Ada kelas orang tua hebat yang kita bangun itu secara virtual ya, dalam arti kita ada kelas online. Dan animonya bagus ketika kita mengadakan pendaftaran untuk kelas orang tua hebat, misalnya begitu, itu ribuan. Jadi sekali satu angkatan tuh ribuan yang ikut itu. Ini ada bina keluarga balitanya, berarti orang tua dari balita, kemudian juga ada bina keluarga remaja, berarti ini orang tua dari remaja. Kemudian yang ketiga memang ada bina keluarga lansia. Ini memang para lansia. Ini kalau ini orang tuanya langsung tentang dirinya ya, bukan tentang anaknya. Nah, kita membuat 3 kelas itu. Bahkan kelas orang tua hebat ini kita wisuda juga. Jadi dan mereka itu semangat sebetulnya belajar. Dan ini penting. Karena hari ini stunting pun sangat berhubungan dengan pengetahuan orang tua. Kalau pengetahuannya tidak tinggi, pendidikannya tidak tinggi, rupanya stuntingnya juga tinggi. Ya, oleh karena itu saya kira ini salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Melihat animo orang tua untuk belajar begitu ya secara parenting ini kan besar tadi seperti Dr. Hasto menyampaikan begitu. Tapi bagaimana dengan tantangan-tantangan yang terjadi di masyarakat misalnya untuk menghilangkan stunting ini kan juga butuh upaya lebih begitu ya Dok ya. Bagaimana ini tantangannya yang terjadi di masyarakat sebetulnya? Ya kalau saya ditanya ya, tantangan utama itu adalah perilaku, merubah perilaku. Ada budaya sendiri di situ. Jadi contoh begini, perilaku reproduksi misalnya begitu. Ya, perilaku reproduksi untuk menyadarkan jangan kawin terlalu muda, jangan hamil terlalu dekat, ya, menyusui full 6 bulan. Ya, jangan diberi makanan selain ASI selama 6 bulan. Ini perilaku reproduksi. Ya. Jaraknya jangan kurang dari 3 tahun. Ini perilaku reproduksi. Banyak orang yang pendidikannya sudah S1, S2, jarak anaknya itu cuma 2 tahun. Begitu. Dekat. Baru anak umur 1 tahun sudah hamil lagi 3 bulan. Padahal saya tanya pendidikannya apa? S1, S2. Kenapa begitu? Katanya sekalian repotnya Pak. Gitu. Kan repot ini. Bagi saya, ini orang pendidikannya tinggi tapi nggak paham. Ya. Karena kebiasaan secara sosial dan budaya begitu ya Pak ya, masih mempengaruhi. Mempengaruhi dan dia tidak belajar tentang biological process yang sesungguhnya bahwa ketika perempuan itu akan siap hamil lagi kalau dia sudah jaraknya 3 tahun tadi gitu. Nah, inilah sebetulnya yang perilaku reproduksi yang perlu kita terus sosialisasikan untuk supaya mindset-nya berubah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku lingkungan. Ya. Banyak orang yang juga air juga ada, kemudian rumah juga sebetulnya bisa bikin WC standar ya. Ini bukan WC cemplung ya, tapi WC yang water close, yang betul-betul leher angsa itu. Tapi
dia masih nyaman BAB di sungai Sembarang misalkan, begitu ya. sembarangan gitu. Ini juga masalah perilaku sebetulnya. Lingkungannya kumuh sekali, rumahnya tidak standar, masih tidak ada ventilasi, kemudian kotor, padahal punya anak balita, punya istri hamil. Ya, ini perilaku lingkungan ini. Iya. Ya, bagaimana dia care terhadap kesehatan lingkungan. Ya, ini perilaku terhadap kesehatan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perilaku makan, pola makan. Ya. Ya, uang punya, makanan ada, ya dapat ikan menjadi katakanlah nelayan. Ikannya dijual, anaknya nggak dikasih ikan. Makanya mie instan begitu, Makanya Pak. mie instan, jadi belikan mie Iya, instan iya. gitu. Ini kan perilaku, karena mindsetnya belum oke. Nasi, lauknya mie sama kerupuk, sayur kentang, ya karbohidrat semua no. Ya, wah apa kalau pesta-pesta cenderung beli daging sapi saja karena untuk harga diri. Kalau nikahkan anaknya, kalau nggak beli daging sapi, rasanya seperti nggak. Wow, kalau nikahkan anak, pesta pernikahan, bikin mangut lele, saru rasanya itu. Ya, padahal lele lebih mengandung DHA omega 3, telur mengandung DHA omega 3, dan tidak mahal untuk mencegah stunting, tidak mahal. Oke. Saya baru mau ke pertanyaan ini. Itu kan mungkin kalau mindsetnya ketika secara dana atau finansial berkecukupan begitu, tapi secara mindsetnya belum ke arah yang sehat-sehat begitu, secara makanan dan lingkungan dan lain-lain. Tapi bagaimana nih dengan keluarga yang memang tidak berkecukupan begitu? Ya hari ini keluarga yang katakanlah punya balita, hamil, kemudian dia keluarga risiko tinggi stunting, misalnya itu KRS, keluarga itu kan bantuan itu relatif melimpah. Oke. Artinya pemerintah sudah intervensi di situ ya Pak ya? Ada PKH, ya program keluarga harapan itu kan kurang lebih 500.000 sebulan. Kalau anaknya 2, balita 2 atau 3 sudah 500.000 bisa kali 3. Lansianya juga dapat bantuan. Belum lagi bantuan pangan yang non tunai tadi, ya ada juga sendiri. Kemudian BPJS-nya sudah bagus, sekarang juga berobat juga gratis gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya tinggal memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Oke, karena sudah difasilitasi begitu ya Pak untuk hidup sehat begitu ya? Iya, artinya ya meskipun tidak berlebih tidak berlebih fasilitasnya, tetapi menurut saya cukup. Tapi itu menarik juga Pak Dr. Hasto ya, bahwa disebutkan untuk mencegah anak mengalami stunting itu juga tidak perlu mahal kan? Tidak mahal, tidak mahal. Karena ya tadi kita ini kan hidup di negara yang lumayan kata tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Jadi sebetulnya kita pakai ember, pakai kolam kecil, pelihara lele juga bisa. Sudah jadi gitu. ya. Karena iklim kita memungkinkan, tidak banyak salju, tidak suhu yang panas sekali kan. Jadi kita bisa pelihara lele, kita bisa pelihara ayam juga bisa, kita pelihara bebek juga bisa. Ya, ya. Jadi misalkan pelihara bebek 5 betina semua, ya dia akan bertelur. Ya enggak usah mahal-mahal, dikasih sisa-sisa makanan juga cukup. Bebek, itik itu ya ayam ya, tanggal merah aja bertelur. Nggak ada liburnya ya. Nggak ada liburnya. Sebetulnya lain dengan di negara yang sudah iklimnya tidak bersahabat, tidak bisa pelihara ini pelihara itu. Kalau kita ini kan sebetulnya lahan tidur kita banyak, diam-diam. Di lingkungan kita banyak lahan tidur. Ya. Nah, dengan tantangan-tantangan tadi ya dokter, kemudian juga disebutkan tantangan terbesarnya adalah mengenai mindset begitu ya dari masyarakat, mindset perilaku, entah itu lingkungan, entah itu personal begitu. Ini yang dilakukan oleh BKKBN untuk menyasar adanya perubahan mindset mungkin ya, itu seperti apa sih dok? Memang kita membentuk namanya tim pendamping keluarga ya, jadi seluruh Indonesia ada 600.000 tim pendamping keluarga. Nah, kita berharap tim pendamping keluarga ini adalah orang-orang yang agak punya pendidikan yang agak maju, pengetahuan yang agak maju, pergaulan yang agak maju. Karena tim pendamping keluarga itu PKK, bidan, kemudian penyuluh KB, itu 3 orang. Dalam satu desa itu minimal ada tim pendamping keluarga 3 orang. Nah, tugas tim pendamping keluarga ini sebetulnya mengedukasi keluarga-keluarga itu supaya ini kan ada keluarga risiko tinggi stunting juga. Jadi BKBN mendata suatu wilayah itu siapa-siapa saja keluarga yang berisiko tinggi stunting. Sudah dipetakan begitu ya? Sudah, by name by address ada. Ya, petugasnya ada, petanya ada. Dan hari ini Pak dari Kementerian Kesehatan itu mengirim anggaran namanya dana alokasi khusus ke puskesmas untuk membeli makanan lokal di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia.
Jadi ditransfer dana alokasi khusus ke puskesmas. Ya. Oke. Jadi dari pemerintahan begitu, kemudian termasuk juga BKKBN ini melakukan kolaborasi begitu ya untuk mengintervensi ke arah sana begitu ya. Pendampingannya dari BKBN, edukasinya dari BKBN, makanannya dari Kementerian Kesehatan sudah ada. Juga dari dana desa juga bisa dipakai. Jadi bahkan kita sering ngejar-ngejar, ayo serapannya yang bagus, serapannya yang bagus. Kenapa? Sudah bulan Juni baru menyerap 25%. Serapan uang, jadi kita kan ngejar, ayo diserap dong uangnya, diserap dong uangnya kan gitu. Biar sampai ya kepada yang memang membutuhkan. Jadi butuh kerja keras, kerja keras dari pusat sampai di tingkat desa. Dan mungkin diperlukan juga ini Dok, supaya masyarakatnya juga proaktif begitu ya untuk melakukan atau mengambil intervensi dari pemerintah itu ya. Betul. Jadi kemarin saya baru aja terima audiensi dari Aceh Utara, kepala-kepala desa. Itu ya, kepala desa kan juga bertanya, ada yang, ini belum tahu lah. Mungkin itu bentuk proaktif kepala desa, datang bertanya, ini masyarakat. Dan dia bertanya datang jauh-jauh dari Aceh Utara ke BKKBN, bertanya tentang stunting. Berarti kan bagus itu. Jadi rombongan kepala desa mampir untuk bertanya tentang stunting. Ini saya ya melihat bahwa sudah menjadi kebutuhan akhirnya mereka. Nah, kita harus kampanye terus kalau misalnya. Ya, karena stunting ini baru dimulai tahun 2007, ya sehingga Indonesia mungkin betul-betul serius start itu 2013. Gitu. Sehingga kita praktis baru 10 tahun untuk menggeliat, untuk memperhatikan stunting. Oke. Terakhir, Dok, ini mengenai target tadi, penurunan stunting, prevalensi stunting di angka di bawah 14% untuk tahun ini. Sekali lagi, optimistis, Dok Hasto, untuk ini turun? Ya, saya masih optimis dan saya berharap hitungan-hitungan yang realistis itu harus dikerjakan. Maksud saya gini, realistis itu. Kalau stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting, angka 21,5% yang hanya pendek tadi di stage stunting itu, ya bolehlah kita verval ya, kita verifikasi, validasi untuk dicek apakah betul-betul stunting gitu. Saya yakin yang the real stunting itu hanya paling tinggi itu 70% dari angka yang ada. Iya, paling tinggi. Jadi kalau kita punya angka stunted yang di state sebagai stunting itu katakanlah 20%, ya keyakinan saya paling tinggi hanya 70%-nya 20% itu. Stunting, real stuntingnya. Jadi kalau dari kaidah keilmuan begitu, saya optimis gitu. Sekalian terus melakukan upaya tentu saja ya Dok ya. Harus terus melakukan upaya dan ingat juga bahwa kita mau masuk bonus demografi dan waktu untuk memetik bonus demografi kesempatan tidak panjang. Sudah di depan mata ya Dok ya? Iya, bukan di depan mata, sudah di belakang mata. Sudah di belakang mata malah ya. Yang di depan tinggal 10 tahun, yang di belakang mata sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita tinggal sisa aja, sisa waktunya 10 tahun lah ke depan. Ya. Harus betul-betul bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan. Artinya kalau dokter optimistis, saya juga optimistis ya sebagai masyarakat Indonesia begitu. Terima kasih Dr. Hasto untuk ngobrol-ngobrolnya di podcast Antara On The Record kali ini. Mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lebih banyak ya mengenai pencegahan stunting ini. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia, kemudian di kanal antaranews.com, Spotify, dan Noise Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Stand by on the record.